Untuk kita semua, selamat jumpa walaupun melalui HP. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru mengajak kita semua untuk lebih dulu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan kita dapat melaksanakan semua tugas kita hari ini. Untuk itu, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala hormat dan puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat belajar agama hari ini kembali. Tuhan, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu dan berkatilah kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, sekarang tolong perhatikan penjelasan dari Bapak Guru. Sebab setelah selesai Pak Guru memberikan materi, akan ada soal atau PR yang ingin kamu jawab. Selamat mendengarkan. Materi pembelajaran kita hari ini adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap menghormati antara laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, setara. Kendati demikian, mereka memiliki banyak perbedaan sebagai kekhasan masing-masing. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah bertujuan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang lebih penting, dan siapa yang paling berperan. Perbedaan itu saling mengisi dan saling mendukung antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan juga dianugerahi martabat yang sama. Martabat yang sama yang dianugerahkan kepada laki-laki dan perempuan yaitu mampu bekerja sama dan mampu saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan turut serta berperan dalam rencana Allah. Memang pada zaman dulu ada beberapa pandangan atau pendapat yang berbeda tentang perempuan. Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan tersebut berubah. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama derajatnya. Adanya pandangan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki tidaklah tepat. Pandangan itu harus diluruskan karena
perempuan dan laki-laki sama derajatnya di hadapan Tuhan Allah Sang Pencipta. Maka jika Allah sendiri menciptakan perempuan dan laki-laki sederajat, maka perbedaan mereka jelas salah. Pandangan masyarakat pada zaman dulu itu sudah salah. Allah sendiri menghendaki demikian, seperti terdapat dalam kitab suci. Jadi, pembedaan perempuan dan laki-laki merupakan pengingkaran mereka sebagai citra Allah. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu jelas. Manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Apa artinya? Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan artinya adalah Allah sangat menghendaki keberadaan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Kesederajatan ini hendak menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk membeda-bedakan mereka. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tugas yang satu dan yang sama. Terjadinya perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan akibat pandangan yang salah. Maka sekali lagi itu harus diluruskan. Hal itu bukan kehendak Allah. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Maka setiap orang hendaknya mengembangkan kesederajatan itu. Untuk itu harus ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan sikap menghormati antara laki-laki dan perempuan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan sikap menghormati antara laki-laki dan perempuan itu antara lain: A. Di hadapan Allah laki-laki dan perempuan sederajat. B. Kasih sayang, cinta kasih, dan perhatian dalam keluarga harus sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. C. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tua. D. Laki-laki tidak boleh meremehkan hak perempuan. Dan yang E. Laki-laki dan perempuan hendaknya memperoleh hak yang sama atas warisan orang tua. Hal paling penting dan mendasar bagi laki-laki dan perempuan ialah menyadari bahwa laki-laki dan perempuan berusaha mengembangkan kesederajatan itu dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Maka dengan memperhatikan hal tersebut di atas tadi, maka terciptalah kesederajatan laki-laki dan perempuan secara nyata di dalam
masyarakat. Pengingkaran akan kesederajatan laki-laki dan perempuan merupakan pengingkaran mereka sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah. Kesederajatan laki-laki dan perempuan harus dikembangkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, dengan apa bentuk pengembangan kesederajatan itu dapat dibangun? Maka tentu dengan menghargai lawan jenis sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah Sang Pencipta. Laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang satu dan sama, yaitu untuk memelihara, untuk melestarikan, dan untuk mengembangkan seluruh ciptaannya. Nah, anak-anakku sekalian, sekian saja dulu penjelasan dari Bapak Guru tentang materi kita hari ini. Mari kita saling menghormati dengan lawan jenis. Mari kalian sebagai laki-laki dan perempuan dalam satu kelas bekerja sama dan saling melengkapi. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setelah Pak Guru selesai menjelaskan materi pelajaran, maka sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaan ini sejauh mana kalian mendengarkan, memahami penjelasan dari Pak Guru tadi. Sini Pak Guru memberikan tugas sebanyak 5. Tolong kerjakan dengan baik. Kemudian setelah kamu selesai mengerjakan tugas ini, tolong kirimkan ke WA Pak Guru. Jangan lama-lama ya sayangnya. Kemudian tolong tulis datamu dengan lengkap. Namamu, kemudian kelasmu. Tulis di situ kelas 5B. Tanggalnya, tanggal hari ini. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Ingat, tetap patuhi nasihat kedua orang tua. Salam. Nah, demikianlah penjelasan Pak Guru hari ini. Dan tolong tetap ingat berdoa, tetap tinggal di rumah, dan salam sehat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami dapat belajar hari ini. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.